Materi minggu ke-7. Mata kuliah Kalkulus 2. Kita lanjutkan dengan fungsi eksponensial dengan basis selain E. Misalkan kita punya basis lain untuk fungsi eksponensial selain E, di sini dinotasikan dalam A, di mana A itu merupakan bilangan real positif dan nilainya tidak sama dengan 1. Dan X merupakan nilai real apapun. Maka fungsi eksponensial dengan basis A yang dinotasikan dengan A pangkat X itu bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu A pangkat X sama dengan E ln A kali X. Jika A-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1 pangkat X sama dengan 1, yang merupakan fungsi konstan. Kemudian untuk sifat-sifatnya, A pangkat 0 sama dengan 1, sudah jelas ya. Berapapun nilai A, misal A-nya Anda nilainya 1, bahkan 1 juta, apabila Anda pangkatkan 0, pasti nilainya sama dengan 1. Yang kedua, apabila Anda mendapati perkalian dengan pangkat yang berbeda, maka sama artinya pangkatnya dijumlahkan. Kemudian kalau pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Dan apabila pangkat dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya dikalikan. Sama seperti SMA ya, ini sudah pernah, saya yakin kalian sudah pernah belajar ini. Kemudian definisi fungsi logaritma dengan basis A. Jadi kita bisa, kalau sebelumnya kita belajar fungsi logaritma natural, basisnya adalah E. Di sini kita belajar fungsi logaritma lain dengan basisnya A. Jika A merupakan nilai real positif, di mana A tidak sama dengan 1 dan X adalah suatu nilai real, maka fungsi logaritma dengan basis A dinotasikan dengan log AX. Didefinisikan sebagai log AX sama dengan 1 per ln A dikali ln X. Kemudian untuk sifat-sifatnya, sebenarnya sifatnya mirip seperti sifat logaritma, fungsi logaritma biasa, yaitu log A1 sama dengan 0. Kemudian kalau dikalikan dapat dipecah menjadi penjumlahan, log. Kemudian kalau Anda punya pangkat, pangkatnya bisa diturunkan. Jadi perkalian seolah-olah menjadi koefisien. Kemudian kalau dia berupa pembagian, dapat dipecah menjadi pengurangan. Nah, untuk sifat-sifat lainnya di sini, sifat fungsi inverse yang melibatkan fungsi eksponensial dengan basis A, yaitu karena kita tahu kalau E pangkat X dia punya inverse-nya ln X, maka jika Anda punya Fx sama dengan A pangkat X, inverse-nya adalah Gx sama dengan log AX. Sehingga muncullah 3 sifat berikut. Yang pertama, Y sama dengan A pangkat X jika dan hanya jika X sama dengan log AY. Kemudian yang kedua, A log AX itu nilainya sama dengan X. Karena kembali lagi, A pangkat X dengan log AX itu adalah inverse, maka hasilnya menjadi sama dengan X ketika dikomposisikan. Begitu juga untuk yang ketiga, ini sifat dari fungsi inverse, yaitu sifat identitas. Jika Anda komposisikan, nilainya sama dengan X. Berikut ini adalah bagaimana cara menyelesaikan persamaan yang memuat fungsi eksponensial dengan basisnya selain E. Contoh yang A, kita punya persamaan 3 pangkat X sama dengan 1 per 81. Langkahnya kita bisa logkan kedua buah sisi atau ruas, sehingga ketika kita logkan dengan basis 3, log 3, 3X, itu hasilnya sama dengan 3.
Kemudian yang sisi kanan atau ruas kanan log 3, 1/81 hasilnya sama dengan minus 4. Begitu juga untuk yang B. Nah, di sini B adalah log 2X sama dengan minus 4. Kita bisa gunakan sifat dari inverse, yaitu sifat identitas. Sehingga di sini kalian eksponensialkan terlebih dahulu, karena basis lognya adalah 2, eksponensialkan 2, jadi 2 pangkat log 2X sama dengan 2 pangkat minus 4, maka hasilnya sesuai dengan sifat inverse sama dengan X, kemudian karena 2 pangkat minus 4 sama dengan 1/2 pangkat 4, hasilnya X sama dengan 1/16. Berikut adalah turunan untuk fungsi eksponensial dengan basis selain E, di mana turunan yang untuk A pangkat X itu adalah ln A dikali A pangkat X. Yang kedua, turunan dari A pangkat U, di mana U merupakan fungsi yang dapat didiferensialkan atau diturunkan terhadap X. Hasilnya adalah ln A, AU DU per DX. Ini hasil dari aturan rantai. Kemudian yang ketiga, turunan dari log AX itu sama dengan 1 per ln A dikali X. Yang keempat, kita memperoleh log AU, kita gunakan aturan rantai, diperoleh 1 per ln AU DU per DX. Buktinya bisa Anda baca pada bawah ini. Berikut adalah cara menentukan turunan dari fungsi. Untuk fungsi yang pertama, kita bisa gunakan definisi turunan fungsi eksponensial dengan basis A, yaitu yang pertama. Kemudian yang B, kita bisa gunakan turunan yang kedua, dan yang C kita bisa gunakan turunan yang keempat, yang berada pada slide sebelumnya ya, bisa dibaca lagi. Berikut adalah bentuk baku untuk integral fungsi eksponensial dengan basis A. Bagaimana cara menemukannya? Kita bisa gunakan sifat anti turunan. Karena kita sudah tahu turunan dari A pangkat X itu adalah ln A dikali A pangkat X, maka kita bisa dapatkan integral dari A pangkat X dx itu sama dengan 1 per ln A dikali A pangkat X plus C. Gunakan sifat integral ini untuk menyelesaikan integral dari 2 pangkat X, sehingga hasilnya menjadi integralnya adalah 1 per ln 2 dikali 2 pangkat X plus C.